Oke, teman-teman, jadi banyak banget ini yang request ke gue pribadi, tolong dong bikinin kelas ya tentang value investing. Jadi di sini gue akan bikin ya, ini ibaratnya kalian anggap ini agak berbeda sedikit karena ini pertama kali gue di YouTube itu pakai slide ya. Tapi slide yang gue pakai di sini adalah slide yang gue pakai di tahun 2020, teman-teman. Ya, jadi kalian semua bisa lihat di sini. Ini bahkan ada tanggalnya ya, 07/11/20. Kenapa gue pakai slide yang ibaratnya gue bikin tuh 5 tahun lalu. Jadi ini adalah kelas online yang pernah gue bikin 5 tahun lalu. Gue pengen buktiin ke kalian semua ya, bahwa ilmu yang ada 5 tahun lalu itu tetap bisa dipraktekkan ya. Jadi temanya hari ini adalah value investing untuk pemula. Jadi banyak yang tanya, style investasi gue tuh seperti apa? Apakah gue seorang trader? Jawabannya bukan. Gue tidak pernah menjadi seorang trader. Gue adalah seorang investor. Jadi gue melihat aset itu untuk jangka panjang dan gue membeli aset yang berupa biasanya perusahaan gitu. Jadi gue akan jelasin konsepnya. Ini gue slide-nya gue pinjam dari Timothy yang masih umur 20 tahun. Tapi gue yakin ini masih bisa dipakai dan masih bisa diaplikasikan baik sekarang nih 5 tahun ke depan nih sampai 50 tahun ke depan. Konsepnya itu tidak akan pernah berubah dan pasti kalian bisa pakai. Jadi kita langsung mulai aja kelas online gratis hari ini. Value investing kelas untuk pemula. Nah, ini ada konsepnya ya. Yang pertama adalah menabung versus investasi. Ya. Kenapa sih kita perlu investasi? Karena simple. Kita tahu kalian udah di sini udah paham bahwa uang tuh dicetak. Ya, ada yang namanya inflasi. Jadi kalau kita nggak berinvestasi, kita cuma nabung nih uangnya. Misalnya punya 100 juta, cuma ditabung doang nggak diinvestasikan. 100 juta itu kalau misalnya inflasinya tuh 3-5%, tahun depan tuh udah berkurang ya. Jadi 95 juta nanti. Nilai ketika kalian bisa beli barang-barang di sekitar kalian itu akan berkurang ya. Itu yang pertama, ada inflasi. Dan yang kedua, kalian memanfaatkan yang namanya compounding interest. Banyak yang nanya, kok gue bisa punya harta seperti sekarang? Jawabannya ini bukan karena gue bisa jackpot, karena gue itu super pinter atau yang lain, enggak. Jawabannya gue udah compounding selama 11 tahun. Gue itu mulai ketika Warren Buffett mulai, 14 tahun tuh, dia 11 tahun. Ya, dia duluan dari gue. Jadi gue itu 14 tahun mulai, Warren Buffett itu 11 tahun mulai, kita compound gitu. Jadi Warren Buffett tuh baru jadi billionaire tuh umur 50-an. Teman-teman banyak yang nggak paham. Compounding itu keajaiban dunia ke-8 katanya Albert Einstein. Jadi bunga berbunga ya. Kalian bisa dapetin bunga dari bunga yang kalian dapetin lagi. Ini luar biasa ya. Teman-teman kalau mulai dari uang yang sangat kecil, kalian compounding 50 tahun, kalian silahkan cari di Google aja. Kalkulator compounding. Kalian coba skemain ya. Uang 100 juta, 15% selama 50 tahun tuh luar biasa ya. Besarnya tuh di luar bayangan kalian. Dan inilah yang gue tahu dulu. Jadi gue fokusnya di compounding ini. Kenapa gue berinvestasi gitu. Nah, di sini ada konsep yang namanya risk and return. Jadi semakin tinggi resiko yang kalian mau ambil ya, semakin tinggi return yang kalian akan dapatkan. Yang paling aman ya, nggak berinvestasi itu cash. Uangnya cuma cash doang. Ini kena inflasi. Yang kedua di sini ada RDPU, ada deposito ya. RDPU tuh reksadana pasar uang. Ini biasanya returnnya ya 5% lah. RDPU kadang di atas deposito sedikit karena deposito bisa 4-5%, itu pun masih dipotong pajak ya. Ada juga obligasi, ya ini gue sebutin di sini, ini pas slide itu waktu gue pakainya ori di sini, ada saham ya. Ada private equity, ada venture capital, dan ada di atasnya lagi sebenarnya waktu ada kripto ya, itu yang lebih beresiko lagi. Jadi semakin tinggi return yang mau dicapai, maka resiko yang kalian ambil tuh kan semakin tinggi. Jadi tujuannya kita sebagai investor, tugasnya nih sebagai investor tuh apa? Yaitu alokator dari capital. Jadi tugas gue nih, Timothy Ronald nih, kalian tanyakan kerjaan gue tuh apa sih sebenarnya? Jadi gue tuh punya family office fund ya, yang ini kantor ini kalian lihat. Tujuannya gue di kantor ini apa? Gue itu mengelola investasi gue pribadi ya, mengelola portofolio gue pribadi. Nilainya besar sekali sekarang ya. Tapi kalau dulu kita ngomong waktu awal gue mulai 2 juta rupiah ya. Jadi tujuan ini alokasi capital ya. Berapa sih ada di cash ya? Berapa sih ada di perusahaan-perusahaan? Berapa sih ada di perusahaan private dan ada berapa sih ada di perusahaan venture capital gitu. Jadi alokasinya bagaimana, dan itulah tujuannya seorang investor. Satu, compounding capital. Dua adalah alokasi capitalnya kemana. Nah, ini gue akan kasih kalian brief introduction ya. Pengenalan singkat apa itu saham sebenarnya. Nah, apa itu saham? Saham itu bukan kalian pikir ya, ticker, simbol, grafik, angka, itu nanti dulu ya. Saham itu belakangnya adalah sebuah perusahaan. Jadi kalau kalian punya PT, nih kalian bikin restoran ya bareng teman kalian misalnya modalin ya. Misalnya kalian punya restoran, ini gue bikin restoran Kayalan ya. Restoran itu kalian bagi ya. Kalian itu pemodalnya, teman kalian ini adalah operatornya. Kalian bagi saham biar gampang 50-50 ya kan di PT-nya.
Modal di store yang kalian setorin tuh 500 juta. Jadi modal yang bisa dipakai untuk mulai restoran itu adalah 500 juta, tapi valuasi dari restorannya, kadang kalian punya 50%, kalian masukin 500 juta, itu jadi 1 miliar. Ya, itu nggak ada bedanya. Kalian mau beli sahamnya, mau bikin saham seperti itu, kalian punya 500 juta bikin restoran, kalian mau beli saham perusahaan yang private, yang kalian bisa deal di belakangnya, atau kalian beli saham yang kebetulan ada di Bursa Efek Indonesia. Yaitu saham yang listed, perusahaan-perusahaan besar yang kita sebutnya TBK, terbuka. Ya, jadi nggak ada bedanya tuh antara saham restoran tadi 500 juta yang valuasi 1 miliar, atau kalian beli perusahaan private yang misal 1 triliun tapi kalian deal di belakang, atau perusahaan TBK yang 1 triliun atau mungkin 100 miliar, 200 miliar. Semua konsepnya sama. Ya, jadi ada perusahaan yang running di belakangnya. Nah, keuntungannya membeli saham ini apa? Karena dari kecil, gue itu kan ketika gue lihat Warren Buffett, gue lihat enak banget dia bisa dapat dividen dari Coca-Cola. Jadi itu mimpi gue. Jadi ini gue pakai yang ke publish aja ya, kalau kalian silahkan kalian Google sendiri Timothy Ronald BBCA, itu kan sempat kebocor kemarin di beberapa berita. Salah satu sekuritas gue pegang 11 juta lembar. Itu dimana dividennya itu sekitar 300-an juta, cuman dari posisi yang satu itu. Ya sebenarnya gue punya lebih di BCA, cuman itu kan yang nggak di-disclose. Itu 300-an juta per bulan. Jadi gue tuh basically dapat gaji, teman-teman. Gue dapat dividen pembagian hasil nih dari keuntungan BCA. Gue itu duduk di kantor gue di sini. Gue nggak duduk di kantornya BCA, tapi gue dapat gaji itu lebih besar dibanding manajer di sana, gitu. Itulah keuntungannya pemilik saham. Gue tuh bisa sebenarnya kalau gue udah malas ya, gue tinggal di rumah, gue di Swiss, gue ngopi di Swiss, gue dapat uang yang sama. Jadi gue nggak bekerja untuk dapetin uang itu. Jadi kayak tadi ya, teman kamu yang bikin restoran, ya 500 juta itu dia pakai jadi koki, dia bikin operasional segala macam. Kamu nyetor modal 500 juta ketika restorannya jalan, misalnya restoran berhasil banget, sebulan tuh bisa jadi dapat uang 100 juta gitu. Ya kamu nikmatin gitu. Dapat uangnya misalnya bagi 2 gitu kan. Net profitnya laba bersih 100 juta, kamu dapat 50, teman kamu dapat 50 ya. Jadi itulah keuntungan sebagai kita seorang pemilik saham. Kita jadi punya bagian dari perusahaannya. Warren Buffett bukan yang bikin Coca-Cola, dia bukan yang bikin Moody's Corp, dia bukan yang bikin bahkan Apple. Tapi dia punya 5% dari Apple. Jadi setiap kali Apple jualin ini ya, direksinya itu pusing-pusing ya kan, mikirin laptopnya apa yang terbaru ya. Dia dapat keuntungannya, dia dapat dividennya, dan dia dapat kenikmatannya. Nah, siapa nih yang nyiptain value investing? Ya, jadi kalau kalian tanya guru gue siapa, gue hanya belajar sama satu orang, yaitu Warren Buffett. Warren Buffett hanya belajar sama satu orang, namanya Benjamin Graham. Jadi ini gurunya dari Warren Buffett, Benjamin Graham. Nah, kenapa value investing? Karena ini dipakai sama investor-investor yang terhebat, yang at least gue tahu gitu. Jadi kalau kita ngomong siapa sih guru gue yang mungkin kita sebutnya unofficial ya, nggak pernah ketemu, nggak pernah tatap muka, tapi gue belajar banyak banget dari beliau adalah Warren Buffett. Yang kedua adalah Bill Ackman, dia versi mudanya dari Warren Buffett. Dan yang kalau di Indonesia kalian tahu, gue punya mentor yang sejak gue umur 19 tahun, itu kalian bisa cross check di videonya beliau, banyak ngajarin gue dari gue umur 19 tahun. Jadi gue kenal beliau tuh udah 6 tahun yang lalu. Ya, nanti bakal ada podcast juga dengan beliau, kalian bisa lihat ya, kita selalu tukar pikiran. Itu Bang Sandiaga Uno. Jadi dia sampai status 50 orang terkaya di Indonesia menggunakan konsep value investing ini ya. Jadi ini bisa diterapkan, sampai di Indonesia pun diterapkan dan ada yang berhasil gitu. Nah, konsepnya apa? Value investing itu simple ya. Pasar modal ini kan kita ngomongin yang TBK ya, yang terbuka. Ini kayak ibaratnya kayak ada orang gitu, nawarin kalian, misalnya kalian punya rumah. Ketika kalian punya rumah harganya 1 miliar ya. Rumah yang kalian milikin 1 miliar itu sebenarnya harga fluktuatif. Cuman dia karena dia nggak ada marketnya. Jadi kalian nggak tahu sebenarnya rumah kalian tuh fluktuatif. Tapi sebenarnya rumah kalian yang kalian tinggalin 1 miliar itu fluktuatif. Bisa besok tuh harganya 900 juta, besoknya 1,1 miliar. Nah, market tuh seperti itu. Jadi kita tuh ngambil kesempatan value investing. Ketika ada diskon, ya, ketika ada diskon dari market value ke nilai intrinsiknya. Ketika diskon itu terjadi, itu saatnya kita masuk. Nanti gua akan kasih contoh di belakang maksudnya apa. Nah, konsep Mr. Market itu kayak agen properti. Jadi kalau misalnya kita mikir rumah 1 miliar tadi, ini ada agen properti orang gila, setiap hari nawarin lu ya. Dia ketok pintu lu. Oh, rumah lu harganya 800 juta. Misalnya se-M nih lu belinya ya. Dia ketok, rumah lu 800 juta. Besok dia ketok lagi 910, dia ketok lagi 950. Lama-lama lu pikir nih orang gila, biarin aja gitu kan. Tapi kadang dia ketok, dibilang rumah lu harganya 1,5 miliar. Nah, ya udah gue jual, gue untung 500 juta gitu. Tapi kalau ada rumah yang 1 miliar dia tawarin lu, oh, ini harga 200 juta. Nah, itu diskonnya jauh tuh. Ya. Diskonnya 80%, itu lu masuk 200 juta, lu beli rumahnya gitu. Itu konsepnya Mr. Market. Lo anggap aja kayak agen properti yang semi-semi gila gitu. Nah, cara kerja Mr. Market tuh gimana? Jadi manusia itu bukanlah pribadi-pribadi yang rasional gitu. Ketika ada krisis, banyaknya terdiskon jauh sekali. Contohnya kita kasih contoh aja yang terjadi ya ketika gue bikin ini, yaitu beberapa saham perbankan gitu. BRI waktu itu 2.300 gue beli. Kenapa? Karena
Market tuh cuman nge-swing, ini mau Bitcoin, mau saham sama ya. Mereka nge-swing dari exuberance ya ke panik. Jadi antara manusia itu emosional. Makanya market itu gue nggak begitu percaya bahwa market itu sangat efisien karena kebanyakan orang itu tidak rasional. Jadi mereka cepat panik ya, mereka cepat happy, cepat panik, cepat happy, cepat panik, cepat happy ya. Jadi bisa berubah-berubah dia, market tuh bisa berubah-berubah. Jadi ketika orang panik kita beli, ketika orang gilanya datang itu tadi agen properti gila datang tawarin rumah 200 juta karena semuanya panik mau kebakaran, kita tahu rumahnya ini harganya 1 miliar ya dan dia akan balik ke 1 miliar itu kita beli. Tapi di saat market tuh euphoric ya, kalian harus mikir secara kontrarian, mikirnya terbalik. Ketika market tuh panik, oke, sabar dulu, ini semua orang lagi happy-happy. Ini nggak akan selamanya nih. Kita jual situ gitu. Nah, contoh pendulumnya, jadi dia kan cuma nge-swing ya kayak pendulum doang. Nah, ini kita kasih contoh. Ini BNI ya. Balik lagi, ini slide-nya tidak bisa gue otak-atik ya. Kemarin ada yang gue tambahin satu gambar, nanti gue akan tunjukin gambar yang gue tambahin. Tapi ini slide-nya nggak ada yang pernah gue otak-atik gitu. Jadi ini kan screenshotan dari Google ya teman-teman ya. Ini nggak bisa dibikin nih ya screenshotan ini. Jadi ini BNI harganya 4.660 ya. Ini ketika 7, 11, 20. Ini udah contoh pendulum gitu. Market udah panik di sini. Ini kan dia kan sempat dia sempat stock split ya teman-teman. Jadi ini kalau misalnya dihargain sekarang harusnya ini 2.800-an ya. Ini udah terlalu terdiskon gitu. Dengan laba bersihnya sebesar itu ini sudah terdiskon. Kenapa? Karena market waktu itu panik. Kalau teman-teman tahu 2020 yang terjadi adalah Covid. Jadi kalau teman-teman waktu itu ikut webinar gua di sini ya, ikut kelas gua, ibaratnya kalian ikut kelas gua, kalian mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Kalian dobelin uang kalian gitu. Contoh ya, kalian bikin restoran, modalnya tadi 500 juta. Itu harus balik modal dulu tuh ke 5 juta. Let's say bagus banget restorannya, mungkin 3 tahun, 2 tahun bisa BEP, baru bisa dapetin profit. Sedangkan kalau kalian ikut webinar gue waktu itu di sini, ya, yang kalian dapetin apa? 5 juta itu kalian taruh nih di BNI, uangnya itu udah double atau lebih sekarang. Ya. Jadi kalian bahkan gak usah BEP itu langsung udah kali 2 gitu. Jadi lebih mending mana? Kita bikin bisnis sama teman kita bikin restoran atau di sini gitu. Opsinya kita bermain di pasar modal. Kita ikutin gayanya Benjamin Graham atau Warren Buffett. Karena terbukti itu bikin orang-orang paling kaya di dunia. Warren Buffett itu orang paling kaya di dunia tahun 2008 ya. Kenapa sekarang Elon Musk lebih kaya? Jawabannya adalah Warren Buffett itu donasi banyak sekali kekayaannya. 30 miliar dolar tuh dia kasih ke Bill and Melinda Gates Foundation tahun 2007. Kalau uang itu dia compound dan dia keep untuk dirinya sendiri, saham Berkshire nggak pernah dikasih, hartanya 300 billion dolar lebih dalam cash. Dia masih orang paling kaya di dunia. Tapi orang paling kaya di dunia yang lain difur sama dia ya. Karena dia pakai taktik ini. Ketika murah dia beli ya. American Express waktu itu kena masalah dia beli. Coca-Cola waktu itu kena masalah dia beli. Ya, saham-saham perusahaan yang menurut dia diskon, ya udah dia beli gitu. Screening saham gitu kan. Screening perusahaan ini apa yang kita cari? Balik lagi. Perusahaan tuh ada yang memang beberapa sektor, apalagi di negara-negara seperti kita itu yang lebih baik dibanding yang lain. Contohnya gue selalu bilang perbankan tuh selalu lebih baik. Kenapa? Karena ini kata-kata dari Nathan Rothschild yang selalu gue simpan. Yaitu the only business worth doing, satu-satunya bisnis yang worth it untuk dikerjakan adalah bisnisnya uang. Jadi bank itu adalah bisnisnya uang. Kalau kalian lihat di India yang paling besar-besar pasti bank. Kalau kalian lihat bahkan di seluruh dunia, ya di Singapura lah contohnya. Kalian cari Singapura largest market cap itu pasti bank biasanya ya. Entah itu DBS ya. Kalian bisa cari di negara-negara besar manapun ya, bank itu selalu top tier kecuali di US yang teknologinya maju. Tapi itu pun kalau JP Morgan ini gue belum cek, tapi JP Morgan pasti masih top 10 gitu. Kalau laba bersihnya itu pasti top 10. Jadi cari sektor yang baik ya. Salah satu sektor yang baik itu gue kasih kisi-kisinya itu adalah bank ya. Di negara apalagi negara seperti Indonesia. Kalau gue baca riset terakhir dari PricewaterhouseCoopers ya, Indonesia 2050 tuh bakal jadi GDP keempat ya. PDB-nya bakal keempat terbesar di dunia. Dan kalau itu terjadi, sektor yang diuntungkan tuh udah pasti perbankan. Sektor yang bagus lagi apa di negara ini? Itu sektor consumer ya, karena kita suka konsumsi gitu. Jadi ketika kita suka konsumsi itu pasti bagus. Dan sektor ketiga yang bagus tuh pasti di negara seperti ini adalah energi. Karena ini adalah negara yang ekstraktif gitu. Yang banyak kaya di sini tuh antara dari tambang batu bara ya kan. Kita bisa lihat dari sawit juga gitu. Grup-grup besar tuh pasti punya batu bara sendiri. Grup-grup besar tuh pasti punya sawit. Jadi kalian bisa lihat kisi-kisinya. Orang yang udah kaya top 50 di Indo tuh dari mana? Kalian cari tuh industrinya apa aja. Kalian bisa cari juga ya yang laba bersihnya besar. Nah ini favorit gua. Karena ini kepercayaan gue secara investor ya, fundamental. Bisnis itu simple. Bisnis itu mesin